Oh, seharusnya nih kayak gini. Kak, lihat apa tuh? Lihat ini nih. Sampurasun, saya Desi Fatmasari. Salam, anu nangro. Saya Dea Darafona. Pun saya Adelia Rinda Mewani. Saya Mutia Arina. Salam Rahayu, saya Mutia Wulandari. Ora, saya Sandia Harahat. Teman-teman, tadi kalian sudah melihat kan bahwa itu adalah salah satu contoh dari kinerja pemerintah sebelum penggunaan digital governance. Nah, sekarang kami akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana dampak dari penggunaan digital governance terhadap kinerja pemerintah. Yuk kita intip! Digital governance adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah guna memberikan informasi dan pelayanan bagi warga negaranya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan aplikasi digital governance yang disediakan oleh pemerintah guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Di era modern seperti saat ini, setiap organisasi sudah pasti menggunakan dan memanfaatkan aplikasi digital governance untuk kemudahan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan digital governance sangat mempengaruhi kinerja dari suatu organisasi. Kinerja organisasi pula dapat didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program kerja yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur di suatu organisasi. Digital governance memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap kinerja di suatu organisasi. Adapun dampak positifnya adalah pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kedua, informasi mudah diakses dan disediakan selama 24 jam. Yang ketiga, pemerintah lebih transparan dalam kinerjanya dan masyarakat lebih demokratis menyampaikan aspirasinya. Yang keempat, kenyamanan pelayanan. Yang kelima, hemat waktu dan tenaga. Dan yang terakhir, mempercepat pelaporan kepada atasan. Salah satu contoh organisasi yang sudah merasakan dampak positif dengan adanya digital governance terhadap kinerja organisasi adalah Puskesmas Banda Sakti Kota Loksmawe. Dengan memanfaatkan digital governance, kinerja para aparat Puskesmas Banda Sakti jauh lebih efektif dan efisien, serta hemat waktu, biaya, dan juga tenaga. Selain itu, pihak puskesmas juga merasakan kemudahan dalam pencarian, pengumpulan, serta penginputan data atau informasi mengenai kesehatan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut semakin membuat kinerja dari Puskesmas Banda Sakti semakin baik dan juga berkualitas, sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat juga sangat efektif dan efisien. Contoh dari penggunaan digital governance di Puskesmas Banda Sakti ialah seperti penggunaan aplikasi mobile JKN dan juga penggunaan nomor antrian online. Adapun dampak negatif penggunaan digital governance terhadap kinerja organisasi adalah yang pertama, timbulnya peluang cyber atau pembobolan terhadap situs-situs pemerintahan. Yang kedua, biaya infrastruktur yang mahal.
Yang ketiga, privasi negara bisa terganggu. Yang keempat, kecerobohan manusia yang bisa saja salah klik sehingga data-data terhapus seketika. Yang kelima, dengan adanya digital governance membuat aparatur lebih malas karena semua pekerjaan menggunakan teknologi. Dan yang terakhir, minimnya interaksi pegawai dengan masyarakat dikarenakan penggunaan AI. Selain itu, banyak juga dijumpai di Indonesia para ASN yang kesal dan marah terhadap masyarakat yang gagap akan teknologi. Hal ini membuat masyarakat merasa kurang nyaman dalam menikmati pelayanan yang diberikan oleh para birokrat. Salah satu contoh organisasi yang merasakan dampak negatif penggunaan digital governance terhadap kinerja organisasi adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Indonesia, di mana pada bulan Mei 2021 website BPJS Kesehatan yakni bpjskesehatan.co.id diduga telah diretas. Hal ini menyebabkan data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum online Red Forums oleh akun bernama Coach. Database berisi nick, nomor ponsel, email, alamat hingga gaji tersebut dijual seharga 0,15 Bitcoin atau setara 84,4 juta. Hal tersebut membuat kinerja dari BPJS Kesehatan semakin menurun dan kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari pemaparan sebelumnya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa digital governance yang ada saat ini dapat memberikan dampak positif dan juga dampak negatif terhadap kinerja suatu organisasi atau perusahaan. Sepatutnya pihak pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku kejahatan cybercrime guna kesejahteraan masyarakat. Dan juga pemerintah harus lebih adil dan merata lagi dalam pendistribusian penggunaan digital governance di seluruh penjuru Indonesia. Dan yang terakhir, kepada birokrat dan juga calon birokrat, mari gunakan digital governance dengan bijak dan tepat guna kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih.